pernah paling mahal ngejual ikan koi berapa? Ya, Di harga berapa? Di harga berapa? 20 jutaan lah. 20 juta. Itu juga ikannya udah beberapa kali juara. Ikan kita kan ikan misalnya walaupun ikan Biasa, 1 lokal, juta, lokal 1 juta gitu. tapi perawatannya kita Bagus. bagus, bisa ngalahin ikan 50 juta, harga kan Lagi naik. bisa jadi naik. Cuman kita kembali ke induk. Kalau induknya dulunya gennya juara, bisa Allah gitu, anaknya juga bisa ada yang juara lagi. Itu berpengaruh juga. Berpengaruh. Oh, jika hayam adu ya. Itu sekilo teh habis berapa hari? Kalau nggak bisa habis beberapa hari kan ada buat draw, ada buat kalau yang ini nih udah merah nih, jangan dulu dikasih pakan merah. Oh, gitu. Jadi ada triknya juga. Iya. Halo kawan-kawan. Balik lagi bersama kami di channel kami di Podcast One. Podcast bersama kawan-kawan. Wih. Gimana nih? Ini kali ini di mana sekarang kita? Kita sekarang lagi ada di Cibaraja nih. Selawi Cibaraja. Iya, ini masih kembali lagi di konten kita di Ngusik. Ngobrol unik dan asik. Nah. Jadi kita satu-satunya podcast yang memang beda yang dari yang lain kan? Iya. Kita nyamperin narasumber sendiri. Nah, itu dia. Kita nyamperin narasumbernya langsung ke tempatnya. Ya, biasanya kan kalau misalnya podcast itu kita nyiapin ruangannya gitu kan dengan berbagai background yang keren. Nah, kita satu-satunya podcast yang datang langsung karena kita Kreatif. biar kita lebih dekat dan bisa langsung melihat di tempatnya. Jadi kan apa. yang nonton yang nonton kan langsung tahu ternyata di sini tempatnya gitu. Oke. Sekarang kali ini kita di mana nih ya? Kita lagi ada di ini namanya apa? Kios atau apa ya? Galeri ya? Galeri dong. Disebutnya galeri aja ya. Galeri ikan. Boleh. Nah, galeri ikan hias. Ikan koi, bintang koi. Nah, jadi kita sekarang mau ngobrol sama nih yang sering juara nih kontes-kontes. Iya, tapi udah kelihatan di sini. Di bidang ikan, perikanan. Perikanan. Ikannya ikan koi. Kita langsung aja kita kenalan sama teman-teman kita. Ada siapa boleh diperkenalkan? Satu-satu. Saya sebagai pemilik galeri ini. Galeri koi. Bercimpung di pemain ikan ya, khususnya ikan koi yang bagus. Namanya siapa? Jangan dulu disebutkan namanya dulu dong. Kenalan dulu. Nanti baru disebutkan. Iya, santai. Nanti kenalan dulu. Tenang, nggak usah tegang. Santai saja. Nama Pais Bintang Koi. Nama Pais nih, Bang Pais. Tinggal di Cibaraja. Nah, mungkin di Cibaraja mah sekitar 500 meter. 500 meter. Lokasinya sih sebetulnya masukin Cibaraja. Ya. Cuman ini pasnya Selawi Cibaraja ya. Selawi. Dan satu lagi? Siapa namanya? Ini Jikoi sih. Uji. Jikoi. J-nya nulisnya pakai E ya? Pakai Jikoi. Karena memang mereka penjual ikan koi. Jadi belakangnya ada koinya. Gitu kan. Kalau jualan ikan mas belakangnya ada masnya. Berarti. Jangan atuh. Jangan. Jadi kayak jimat. Jimas. Nah, kita bakalan ngopi dulu lah. Boleh. Santai aja. Kita podcast paling santai kok. Nah, Oke, kita mau tanya-tanya langsung ya. Nah, ini perjalanan awalnya itu sampai bisa bikin galeri koi seperti ini kayak gimana? Bisa diceritakan nih. Sebetulnya kalau dari perjalanan melelahkan, Pasti ya. Dengan hasil yang melelahkan itu kita tetap selalu berusaha, kerja keras. Ya seperti inilah punya walaupun ini kecil-kecilan lah, tapi udah alhamdulillah nggak sewa ya. Iya. Nah, betul. Itu yang paling penting. Awal tahun berapa nih? Mulai terjun ke kalau belajar sih udah 15 tahun. Oh, 15 tahun. Lama ya. Ikan itu sekitar adalah 10 tahun ke belakang. Kalau belajar sih belajar memang adanya kontes kita wawasan lebih paham lagi mana ikan bagus, mana ikan juara, mana ikan itu yang bisa jadi harganya tinggi. Itu dengan belajar seperti kontes. Berarti sering banget main ikutan kontes ini ya. Jadi 15 tahun yang lalu belajar 10 tahun kemudian baru
baru menggeluti sekitar 10 tahun ya menggeluti di bidang ikan koi ini. Oke. Gitu. Berarti si awalnya tuh nggak langsung ikan koi ya? Pertama tertarik main ikan tuh ikan apa? Pertamanya sih perjalanannya sama kakak tuh dibawa ke pasar tuh waktu kecil ya. Jual ikan budaya, ikan mas. Oke. Cuman di ikan mas kan harganya tuh nggak bikin kita wah gitu. Iya betul. Harga ikan mas kan per kilo aja. Jadi harganya bisa 30.000. Kalau beli ke sana 35, oh berarti itu mahal. Beli di sini. Kalau ikan koi enggak. Ada value yang value yang menjual gitu kan ya. Bukan hanya dari jenis ikannya aja. Betul, tapi memang si ikan itu kalau misalnya dibawa kontes itu luar biasa harganya kan. Kayak itu wanita kalau yang tenang. Iya, tenang. Masih awal. Maaf nih ya guys. Iya, apa-apa. Jadi grogi nih. Enggak apa-apa, jangan grogi. Ini kita ngobrol-ngobrol biasa. Ngobrol-ngobrol aja. Nah, jadi kalau untuk Cibaraja kan memang pasar ikan ya. Khasnya dulu memang rame ya pasar ikan. Memang saya kan waktu itu pertama awal tuh punya kios di Cibaraja. Awalnya di pasar ikan Cibaraja ya. Cibaraja. Itu kan pasar ikan lagi rame-ramenya. Saat ini kan penjualan semakin ketat ya. Terus jual online. Jadi pasar tuh sedikit agak menurun. Jadi akhirnya saya pindah ke jual online. Sekarang tuh jualan online. Ya. Jual online. Tapi kalau udah tahu mah udah aja lihat WA ya. Udah langsung Kang Faiz ikan bagus, udah ada stok ikan apa? Oh ada, kata Pak Is tuh ini. Jadi masalah harga tergantung kualitas. Rata-rata kan yang nyari ke Pak itu pihak-pihak itu yang bagus. Yang nantinya mau dibikin kontes. Tapi kan tetap bahannya nggak langsung bagus. Ada proses. Ada prosesnya ya. Ada proses perawatan dulu. Nah, buat Bang Uji gimana? Awal bisa tertarik juga bergabung di sini ya. Jualan apa namanya? Ikan kos beda lagi. Yang kos ikannya beda. Awalnya belajar. Tapi ngomong-ngomong ini temen apa gimana? Masih saudara atau gimana? Ternyata Adi Lancar. Adi Lancar ternyata. Malah lebih bagus dari saya. Matanya itu kejelian gitu. Jadi awalnya memang ikut diajakin belajar sama Om Pait. Terus selesai nikah, saya kan punya keluarga kan. Jadi mulai sendirilah. Biasa sebelumnya kan dibawa dulu konten. Jadi belajar dulu sih. Jadi nggak langsung terjun gitu kan? Tahu pengen ini dulu, tahu dulu kayak gimana. Pasti awalnya gitu kan? Dibawa disuruh-suruh dulu. Kerja dulu. Pasti. Bukan kantong dulu. Benar-benar. Kesini dia paham, terus belajar benar. Kebetulan dia ulet orangnya. Ini ulet apa orang? Maksudnya rajin. Ulet orangnya. Kirain orang tapi ulet. Berarti rajin. Dia rajin. Terus cepat ilmunya tuh cepat menangkap ilmunya cepat. Nah, kan si ikan koi ini kan termasuk salah satu ikan hias ya. Misalnya kan ya. Ada beberapa macam sih ikan koi itu. Jenis-jenisnya. Yang paling istilahnya yang sederhana lah, yang simple. Kan ada pasti ada nama-namanya kan, ada jenis-jenisnya. Kalau untuk inilah diambilnya untuk saw aja ya. Boleh. Dibagi 5 kategori ya. A, B, C, D sampai E. Jadi kalau jenis A itu kohaku, sangke, soa. Kohaku, sake, soa. Gitu. Nama-namanya itu kelas A. Gengsinya lebih tinggi. Ada lagi kelas B. Jenis kojaku, jenis ginden kohaku, sangke, terus gosiki, budo gromo, mochiba itu B. Ada lagi C. Kayak beko ginrin, detsu sangke.
terus Doitsusoa, pokoknya banyak ya. Jenis. Banyak. Oh, jadi di tiap kategori itu ada jagoan-jagoan masing-masing gitu ya. Sebetulnya kalau di ini bisa kelas ratusan sih. Jadi jenisnya banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kan nggak akan cukup juga. Durasinya pemirsa jadi nonton. Benar. Berarti banyak juga ya ternyata ya. Nah, kalau kan kontes nih, biasanya tuh ngelihatnya tuh dari apa sih? Maksudnya kan, ini juara teh dilihat dari apa gitu. Kalau kita main dari kalau kontes kan ada beberapa macam ukuran ya. Iya. Dari 15 sampai tuh sampai 100 meter juga ada. Ikan yang 100 cm. 100 cm kalau 100 meter anaconda. Sorry. 1 meter berarti. 100 cm ya, 100 cm. Berarti 1 meter. 100 cm itu biasanya kalau ikan besar itu kan kalau di kolam paling bobotnya 20 kilo. Iya. Tapi kalau ikan udah dirawat di air kolam, di bawah tembok udah bening, sekitar bisa sampai 60 kiloan. Wih. Itu biasanya yang kayak gitu yang juara tuh. Bukan yang juara, tetap yang dijuara diambilnya pertama dari body. Bodinya harus ramping ya? Ya. Oh enggak. Bukan. Dari depan ke belakang. Oh, enggak ramping. Kalau ramping jelek ya. Oh, kan kayak ikan mas kan gitu. Gitu. Kayak yang di Naraga lah. Saya bukan ikan mas. Saya lauk sapu. Oke, gede perut. Iya. Tetap harus lihat bodinya kayak foto model lah. Foto model kan dilihatnya cuman kalau foto model kan kurus. Ya, ramping ya. Harus gemuk. Ikan rata tapi ya dari depan ke belakang itu rata. Terus dasarnya harus benar putih. Dasarnya benar-benar putih. Warna tuh harus jelas. Warna ketebalannya tuh harus jelas rata dari depan sampai belakang tuh harus rata. Terus patternnya itu polanya tuh harus seimbang. Kalau ada pola bagus, dasarnya kuning, ada lawannya tuh ada pola yang sederhana, tapi skinnya tuh kualitas putihnya bagus, akhirnya bisa ngalahin yang polanya bagus. Iya. Oh, yang gede. Itu sih agak sulit juga sih. Iya. Karena memang yang belajarnya. Yang awam kan pasti taunya kan ikan ngelihatnya dari warna bagus. Warna bagus udah aja gitu. Cuman kalau yang memang untuk di kontes ini jurinya memang harus selektif ya. Selektif juga gitu kan. Kayak gimana gitu menilai ikan. Kalau ada curang-curang juga ketahuan sih. Kita bisa protes. Nah, ini kan tadi kalau untuk kontes ya. Cuman saya pengen tahu nih, penasaran kalau untuk ikan koi ini dari mulai kecil itu perawatannya kayak gimana tuh? Nyampe misalnya ini ikan jenisnya pasti akan istilahnya nanti dipakai nih buat kontes nih, kepake nih. Ngerawatnya dari kecilnya itu kayak gimana gitu? Dari perawatan khususnya. Saya ambil dari ukuran kecil ya. Kalau ukuran 20 juga bisa. Cuman diambilnya yang bahannya tuh postur tubuhnya yang bagus dulu. Terus warnanya tuh yang tebal. Terus patternnya tuh tetap pola yang harus yang istimewa kalau ukuran kecil ya. Terus dari skinnya juga putihnya tuh harus bagus. Itu aja. Itu kan ada beberapa pakan yang khusus. Nah, itu. Bikin warnanya supaya strong, merahnya tebal, ada lagi. Kalau untuk jago kontes ini nih pakan-pakannya. Jadi kalau ikan yang memang nantinya akan dikonteskan itu pakannya beda-beda. Contohnya gimana? Ada yang jadi kita ngejar yang mana dulu nih. Kalau buat body dulu. Kita push body kan. Body udah mulai bagus. Terus kemana nih kejar yang warna nih jadiin strong dulu. Nah udah gitu putih, baru kita main kontes di sana. Jadi pakannya beda-beda. Berarti buat body, buat warna, buat pemutih juga. Itu kalau untuk harga beda-beda juga kisarannya. Beda-beda. Yang tadi dibilang itu kalau kelas gengsi itu kan kelas A ya. Jadi pakannya memang benar-benar khusus gitu kan ya. Kan urang mah apana jeknya pelet aja. Jang lauk gitu kan. Lamun teu sanggup basi. Eta dialungkeun ka kulah. Jadi lauk garede gitu kan. Gitu. Lamun berarti teh untuk skin kayak alus gitu.
peletnya beda, pelet tetap ya namanya mah. Peletnya beda, terus buat warna misalkan kuningnya beda deh gitu. Yang badan gak mungkin beda deh. Peletnya Mobile Legends unggulnya. Skinnya gue ganti-ganti ternyata si Lampu ini aya bisa kalah sama ikan orang. Kalau salah pakan, kita ngasih pakannya salah. Ikan kita nggak bakalan juara. Bisa mungkin sih kita nyiapin ikan yang kualitas benar-benar udah siap, nggak sembarang. Soalnya kan mau kejar piala itu nggak semudah itu. Dari ribuan banyak peserta, makanya kalau di sana kita kembali lagi kepada rezeki, soalnya kan semua banyak juga. Banyak. Gitu. Namanya kompetisi kan pasti betul. Perlu perawatan yang benar-benar memerlukan tenaga. Jadi gitu, Jack. Iya, perawatan tuh ternyata susah ya. Beda kayak ikan-ikan biasa kan pakannya ya satu makanannya eta gitu kan. Ternyata si koi ini untuk mencapai apa namanya kualitas kontes yang bagus itu pakannya khusus. Nah, ngomong-ngomong masalah perawatan. Kalau boleh tahu nih ya. Sebulan habis berapa kan berenang eta teh si peletnya beda-beda ya. Pakannya itu beda-beda. Kalau Jack ada aman. Kalau saya sih ada customer ya yang beli terus pingin di keeping di saya itu per ikan tuh jatuhnya tuh tergantung size-nya ukurannya. Misalnya kalau ukuran 15 cm 100.000 per bulan. Oh, jadi nggak hanya sendiri untuk apa namanya budidayanya, tapi ada orang yang misalnya beli di ikan dari saya untuk dikontesin. Misalnya kan yang beli orang Batam misalnya, orang Bali. Pak Is, boleh gak di keeping di Kang Faiz berapa per bulannya? Oke bos, cuman pakannya kan memerlukan pakan. Kalau ukuran besar ya harganya mungkin agak tinggi, karena kan pakannya rakus. Kalau yang kecil nggak terlalu ya, paling dari 10 cm itu dari 10 cm sama 15 tuh saya 100.000 sebulan. Kalau yang 20 cm 150 naik. Per ekor tuh 100.000 kan sebulan. Biaya masar. Iya betul. Kalau saya kan rawatnya bukan di kolam lumpur. Di bak tembok, di akuarium. Jadi alhamdulillahnya tuh ada tuh dari customer gitu. Ada yang buat. Jadi akhirnya tuh buat beli pakan ada, buat ke dapur ada, terus buat sehari-hari lah ada buat listriknya. Oke. Karena soalnya kan pakan ada yang 450.000 per sebulan. Kilo. Per kilo. Per kilonya. Per kilo harganya. Woi. Kalau yang biasa kan 10.000. Itu yang biasa. Itu sekilo tuh habis berapa hari? Biasanya. Kalau nggak bisa habis beberapa hari kan ada buat draw ada. Buat kalau yang ini nih udah merah nih, jangan dulu dikasih pakan merah. Gitu. Jadi ada triknya juga. Iya. Ada triknya juga. Gitu. Ya, pakan bagus enggak, sebetulnya pakan mahal tuh enggak jadi rugi ke ikannya gitu, enggak. Iya. Kalau customer kan yang penting bagus. Ikannya jadi juara. Jadinya bagus ya. Dia kebanggaannya tuh buat dia. Iya, betul. Ada di majalah juga. Ada majalahnya. Gengsinya lebih. Iya. Lebih ini gitu. Iya. Dia mengeluarkan beberapa uang juga, nggak peduli. Yang penting ikannya benar-benar bagus, bawa piala. Masalah kalau juara kan biasanya ada pembinaan ya. Ada uang pembinaan. Biasanya kalau si bosnya nggak ini mah suka dikasih sih. Pembinaannya diambil sama kita. Yang penting kan itu juara aja. Dan dia udah kepuasannya udah. Ya. Udah benar-benar puas gitu. Jadi yang dicari itu mereka kepuasannya. Iya, betul. Gengsi gitu kan. Bos besar kan nggak ada waktu misalnya buat ternak kayak gini kan, gitu kan, buat ngurus perawatan kayak gini. Makanya di keeping sama Om Faiz kesini, di apa namanya dirawat, biayanya berapa, nanti pas kontes itu jadi kepuasan tersendiri. Kalau Uji tahu nih,
sistem cara keepingnya gitu. Sama juga. Sama. Gak jauh. Dan kalau nggak salah Om Uji juga punya ini sendiri ya, di sana ya, galeri sendiri ya. Oh, punya sendiri. Karena memang seharusnya harus punya ya. Iya. Harus punya sendiri. Iya dong. Kalau misalnya bingung kan nggak ada media, tempat kayak gini mau mungkin kan di nabak mandi gitu kan, kurang mandi, aya koi gitu kan, keracunan. Itu mungkin pan gitu. Iya benar. Intinya kitanya harus rajin. Nah itu sih. Pengen juara tuh nggak semudah jadi juara, harus nguras filter, perawatan yang benar-benar harus maksimal lah. Iya. Rajin aja. Ya. Nah kan jaga air lah intinya. Ya tadi kan bilang ada yang keeping gitu kan, disimpan di sini ya. Nah kalau sekarang ada berapa orang? Ada berapa ikan di sini yang disimpan? Untuk saat ini Pais ada beberapa orang aja. Kalau dulu benar-benar banyak ya. Cuman sekarang kan kontes lagi COVID gini, jadi betul. Kemarin dibatasi kontes di Bandung. Udah ACC, udah mau kita berangkat ke kontes, jadi gajah diundur. Ada pemberitahuan bahwa kontesnya ditunda. Akhirnya yang titip ikan terus yang mau kontes itu udah, apalagi dari Jawa, dari udah Jogja, udah pesen tiket keretanya udah mau berangkat. Ternyata ditunda jadi. Kemudian pasti panitia. Iya, susah ya pandemi. Bener sih. Kita beres-beres. Omongan wae si virusnya ini aja. Nah, udah virusnya mungkin bisa ramai. Iya, mudah-mudahan. Nah, ini kan tadi untuk kontes ya. Tingkat kesulitannya. Nah, untuk perawatannya sendiri kesulitannya gimana? Kalau perawatan kesulitannya jaga kesehatan ikannya. Nah, gitu yang biar ikan itu berkualitas itu kayak gimana tuh? Tetap harus ngerawat air. Intinya air harus selalu bening, bersih. Si airnya itu. Misalnya kalau kita udah feeling si air harus dikuras, secepatnya harus dikuras. Kalau gitu. enggak sama kita gulikeun lah istilah nama kabarudak. 50 ribuan pangmuraskeun daripada ikan puluh juta mati. Iya. Baik kita keluar biaya sekecil, yang penting sedekah lah itu. Iya. Daripada nganggur. Panguraskeun cai. Gitu. Oh, berarti kendalanya mah di jamur berarti ya. Iya. Ikan kan air selalu bening, ikan juga selalu bagus. Iya betul. Misalnya tempat tinggalnya dia nyaman, banyak duit, itu dia pasti membuktikan warna juga sama body badan sama itunya dia strong juga bagus. Okay. Itu intinya air yang harus diperhatikan ya. Yang paling penting air. Jangan nunda-nunda kita nguras filter. Kalau nunda-nunda ya tunggu kematian. Karena kan ngerawat ikan ngerawat makhluk hidup. Iya betul. Kayak ngerawat orok lah kalau istilahnya mah. Kalau nyuci kan kalau di rumah kan nyuci paling sama istri. Kalau di ikan koi kan istri gak mungkin. Iya. Kayak di sabunan di lauk pakai sunlight. Lain di sabunan digoreng. Bener. Nah ini kan untuk air sendiri ngaruh nggak? Misalnya kan kadang-kadang si airnya itu ada yang bau gitu kan, atau kebetulan saya ini air agak bau gitu kan, berbau. Ada proses ini kan airnya kurang bagus. Jadi saya keepingnya di rumah. Jadi ikan bagus saya umpetin. Gitu. Iya. Biar lawan nggak lihat ikan kita. Tahu kita di arena aja ada ikan. Ada triknya. Iya. Disumbutkan lah gitu. Bener. Jadi kan banyak sering membaca lawan, berarti kita jangan bisa ngalahin si itu. Saya punya ini, harus punya jagoan. Ada triknya. Iya. Nah kan tadi perawatan udah mahal, terus susah gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, pernah paling mahal ngejual ikan koi berapa? Ya. Di harga berapa? 20 jutaan lah. 20 juta. Itu juga ikannya udah beberapa kali juara. Jadi kalau misalnya si ikan itu sering juara,
value-nya naik gitu kan. Ya. Harga jualnya gitu kan. Ini kan kita juara tuh bukan ngelawan sesuka bumi, bukan. Ini kan nasional ya. Oh, 20 juta. Kalau ikan impor kan itu harga misalnya ikan impor lawan kita kan ikan impor nih. Misalnya size-nya 40 cm, lawan kita 40 cm. Ikan impor kan pasti ikan-ikan yang so quality itu di atas 50 juta. Ya. Ikan kita kan ikan misalnya walaupun ikan biasa 1 juta, gitu, tapi perawatannya kita bagus, bisa ngalahin ikan 50 juta, harga kan lagi naik. Bisa jadi naik. Oh. Benar. Nah, ini kan ngobrolin ikan impor sama yang lokal. Nah, iya. Perbedaannya kayak gimana tuh? Sebetulnya ikan tuh sama sih. Sama aja. Kalau ikan impor kan udah turunannya udah dari sana. Emang ikan impor itu ikan Jepang lah. Ikan Jepang. Karena koi identik dari Jepang. Dari Jepang. Terus, besar juga. Bisa bersaing lah kalau di size kecil masih bisa bersaing. Oh, gitu. Aduh, ini perawatannya mahal. Di pinggir sirkuit. Iya benar. Iya, dari tadi kedengeran ya. Iya. Valentino Rossi tadi lewat. Aduh, ada yang tukang nasi goreng. Lagi ada gua panjang 8 enak di taruh dulu tuh. Oke. Tuh di Jepang ya. Karena memang si ikan koi ini kalau nggak salah sih dari Jepang. Di Jepang mah aja lauk koi teh dinasusukan. Ya. Hareupeun imah diabur. Di urang mah kan mana teuing lamun diabur susukan. Mana gitu kan nyawa kayak di Citarum. Kalau gitu kayak itu ya. Tomboroni ngaya lauk koi, lauk mas misalnya lepas hiji ka kula langsung aya nu nyangga gitu. Benar. Nah, ini buat Om Uji, kalau si kontes ini apa namanya yang dikonteskan itu kriterianya apa aja? Dominan sih dari ikan susah, dari ikan Sukabumi, uji pribadi, Kohaku Sangke sih. Kohaku Sangke. Main di kelas A ya. Oh, mainnya di kelas A. Size kecil sih. Terus yang dikonteskan biasanya ada beberapa kategori itu di tiap kontes si ikan itu. Biasanya 3 kategori apa aja? Kohaku, Sangke, Sowa itu aja. Oh, yang dikonteskan jenis ikannya. Tapi nanti yang di apa namanya? Yang dilihat dari apa ya gitu. Dari penilaian. Penilaiannya kayak sama sih, kalau penilaian kalau size kecil paling dari warna, pola, terus ke badan. Pokoknya kalau dari antara kriteria itu misalnya badan bagus, warna bagus, pola bagus, kulitnya bagus, udah duduk manis. Ikan pasti juara ya. Gitu. Bawa pulang piala. Ikan pasti juara. Iya. Cuman kan ada kelemahannya juga. Iya. Ada kelemahannya. Misalnya ikan kita bagus, ada kekurangannya. Nih ikan kita dasarnya kurang putih, jadi bisa kalah sama yang lain. Nah, untuk membentuk si pola itu di badan ikan itu gimana itu? Memang bagusnya harus alami. Harus alami. Oh, tapi bisa juga dibentuk. Oh, ada misalnya. Kalau ngerapihin sih sekarang rata-rata ya pemain show tuh pinter-pinter ya. Soalnya kan memerlukan teknik juga ya. Biasanya kan misalnya ada pattern yang kurang bagus tuh bisa dihilangin. Kalau bikin warna nggak bisa. Bikin warna nggak bisa. Dihilangin bisa. Soalnya kan kita kejarnya buat kontes. Jadi setidak mungkin disiapin buat kontes. Kelemahan buat kontes itu kan penilaian waktu itu kalau kontes. Iya. Pokoknya kalau ikan juara tuh ikan pada penilaian tuh ikan pada saat itu dia bagus. Nggak perlu kesananya jadi jelek. Yang penting pada saat itu kita di arena tuh benar-benar ikan tuh harus benar-benar yang benar-benar sempurna lah. Di bawah tuh yang benar-benar bagus. Kadang-kadang ikan di sini bagus, datang ke arena ikan kita jelek. Kalah sama yang lain. Iya. Nah, jadi gitu. Warna itu nggak bisa dibentuk karena memang dari sananya gitu kan. Udah ikan lahir itu warnanya polanya udah kayak gitu. Kalau pola sih bisa. Polanya masih bisa dirubah, tapi kalau warna memang
susah. Pasti alami. Tapi tetap warna harus yang diambil yang benar-benar merah. Bahan bagus. Bahannya harus bagus. Iya. Soalnya kan sulit dari ribuan tuh belum tentu ada yang bisa juara. Iya. Cuman kita kembali ke induk. Kalau induknya dulunya gennya juara, bisa Allah gitu, anaknya juga bisa ada yang juara lagi. Itu berpengaruh juga. Berpengaruh. Oh, jika hayam adu ya. Makanya kalau punya induk yang bagus tuh kita harus dijaga ya. Seolah-olah harus dijaga. Kalau bisa cacatin aja lah, jangan sampai ada yang beli. Oh gitu. Soalnya itu mesin. Itu pencetaknya gitu kan. Iya. Pencetak juara itu. Biasanya kalau misalkan udah sering juara nih, misalkan si bibitnya tuh, itu lama-lamanya mah suka di ini ya, maksudnya tuh dijelekin dulu gitu, maksudnya tuh gitu. Bisa. Biar nanti orang jangan dijual gitu. Nanti anak-anaknya, jadi banyak gitu pasti juara. Ada bibit-bibit juaranya. Soalnya kan nantinya gini, si Pais ini ikannya bagus ya. Kurang kudu beli babaturanana itu. Takutnya kan nanti ditetesin di daerah luar, nanti kita kita habis. Dia yang jadi jago aja. Iya. Oke. Persaingan lah. Iya benar kayak jika hayam. Jika hayam aduh benar. Kalau di kontes kan kita naikin bendera. Ikan kita juara ada yang naik panggung, apalagi mengangkat piala, apalagi ukuran size-nya gede. Nah, harga jual kita kan bisa tinggi. Kalau kita selalu kalah, penjualan juga menurun. Itu aja sih kalau di ikan koi. Nah, ngomongin piala nih sekarang. Ya, kita di depan kita banyak banget ya. Banyak banget. Ini baru sebagian, Jack. Karena kalau misalnya taruh semua nggak cukup, nggak kelihatan wajah kita. Nah, itu sebetulnya yang ketinggalan aja. Biasanya kan di sini kalau yang udah juara tuh biasanya kita jual sama ikan sama pialanya. Jadi dikasih semua lah kayak gitu kan. Karena itu kan nilai value-nya di situ. Ya. Ada pialanya. Sebagian ada yang bisa aja. Yang nggak diambil sama yang beli gitu kan. Ikannya udah nggak ada tapi pialanya ada di sini. Kita jualnya udah. Oke. Jadi ikan itu kalau misalnya kontes itu di arena itu diperjualbelikan gitu kan. Kalau misalnya memang ada yang mau misalnya beli dengan harga yang kita patok segini, kalau ada yang mau kita jual langsung gitu. Aja. Kadang-kadang kitanya harus ini dulu gitu. Kadang-kadang kan dia yang beli tapi nama pingin dia. Iya. Nama pingin dia. Kayak ikan dari saya kan kemarin dijual ke Uji. Terus yang orang luar tuh, orang Bekasi itu nelpon pingin ikan itu. Akhirnya kan diganti nama ya. Juara. Akhirnya kan yang punya nama dia gitu. Jadi bagusnya mah nama kita dulu boleh dijual, tapi cuman kan kayaknya harga jualnya masih seperti yang pingin nama itu. Misalnya kita ngejual pingin nama boleh, tapi harganya pingin 5 juta, dia bisa berani. Kalau nama kita kadang-kadang dia ya mang ya gitulah. Jadi si pembeli juga pengen nama juga. Iya, karena kan nanti orang ngelihat ini bagus nih punya dia. Pasti dibeli ya mahal lagi. Malahan kalau pemain kontes mah berapa pun sebetulnya dibeli, tapi ikan itu bener-bener bagus. Sekarang udah pada tahu sih. So kitanya harus pintar-pintar ternaknya. Jangan sampai ya seperti tadi indukannya harus dipertahankan. Kalau nggak dipertahankan ikan Sukabumi bisa menurun. Ini pialanya kan banyak ya di sini nih. Ini kan sebagian sudah berapa kali juara kalau dihitung-hitung? Banyak ya. Setiap show harus ada yang juara sih. Pasti. Itu tuh pasti. Ya, udah pasti sih. Ada. Keren. Pasti kalau nggak juara. Kayaknya lemas gitu. Kalau juara 1. Itu dia. Itu dari Sukabumi. Juara terus. Kawan-kawan harus tahu di Sukabumi juga ada. Bisa bersaing sih. Iya. Dengan luar Sukabumi.
Sukabumi ini juara nih. Tadi dikasih tahu sama juragan-juragan di sana kan benar. Iya. Yang suka koi gitu. Nah, di sini ada yang bagus. Iya. Benar. Sukabumi juga ada harus gitu. Beli. Harus beli nanti kawan-kawan yang suka ikan koi yang mau silakan datang ke sini ya. Ini di mana di sini? Ini apa tadi teh? Nama tempatnya di Cibaraja Selawi. Cibaraja Selawi. Tapi kalau di bagusnya sih ada sih di Facebook aja lah. Di Facebook ada. Facebooknya udah pada tahu sih. Oke. Facebook, Instagram ada Instagram ada. Apa namanya? Pais Bintang Koi. Nanti kita bisa ini ya. Follow Instagramnya. Di YouTube juga ada. YouTube juga ada. Iya benar. Kebanyakannya saya kan hobi musik nih. Ya. Ternyata anak band. Anak musik. Jadi ada ikan jadi gado-gado. Gitu. Ternyata main YouTube juga. Nah, jadi kalau nggak salah nih saya kan survei dulu nih sebelum ngobrol. Iya betul. Riset. Riset dulu kan ya. Ini si Om Pais itu vokalis dulunya. Walah. Dan juga Kang Uji ini atau Om Uji ini juga gitaris. Ngeband juga gitu. Nah, dari apa namanya band mungkin dijadikan hobi, tapi tetap profesi. Dapur, ya benar. Tapi kan kita hobi. Iya. Cuman kalau ada masalah apa itu tuh kalau udah main musik udah hilang. Ya, itu larinya hobinya ke yang positif. Positif kan? Ngeband gitu kan, menyalurkan hobinya itu. Stres bikirin koi, pusing lah. Kadang-kadang stres dipijat, ada yang stres. Ya maksudnya dipijat, manggil tukang pijat ya. Iya, benar. Bukan pijat yang. Untungnya ada kios ini jadi bisa ciptain lagu, teriak-teriak aman. Gitu. Istilahnya malah aya nu nyarekan lah. Kadang-kadang kan urang mah di WC gitu nya. Jajorokan deh. Ya mah di dia aman gitu. Aman di dia udah beberapa lagu ya di sini tuh udah di kios ini tuh udah 3 lagu. Ternyata. Yang ini ada 4 lah. Ternyata. Sekalian nanti bisa dipromosiin ya kan ya. Channel YouTube-nya. Terus apa namanya lagunya nanti bisa didengerin di mana gitu kan. Ada di YouTube-nya ada si lagunya tuh. Udah ada. Wah. Oke. Jadi sekalian nih Majek, sekalian promosi koi. Ternyata sekalian promosiin lagunya. Iya, ternyata YouTuber juga ya. Nyambil. Baru sih. Nah, baru cuman kan kalau kayak di musik kan enggak seperti dulu. Kalau dulu kan latihan musik, fokus ke musik. Kalau ini mah ada waktu yang ini. Baru main musik, main lagu. Ya gitulah. Yang penting jiwa musiknya susah dihilangin. Iya benar itu sih yang paling susah. Tetap bisnis koi. Iya. Itu yang paling utama kan ya. Dapur kita lah istilahnya gitu kan. Harus itu dapur mah harus ngebul. Harus tetap ngebul gitu. Kan ulah ngebul teh bisi batur jangan kahuruan. Labut ke dapur ke Kapolda ngadatnya bahayanya kepala urusan dapur. Emang Kapolda lebih sekarang lebih ke susis sih. Enggak, bukan susis. Itu lebih ke menghargai. Kalau susis jangan ya. Ini. Jangan. Ya tergantung sih. Tergantung. Enggak sih kata ini sih cuman bagi waktu lah. Nah, itu. Si ingat gitu kan. Hobi sih hobi boleh, tapi di rumah juga harus diperhatikan. Intinya itu. Ya, ngomongin keluarga. Harus balance kan. Sekarang ngomongin keluarga nih. Nah, kalau misalkan ikutan kontes-kontes keluar gitu, itu sama keluarga suka ini enggak? Dilarang atau didukung atau gimana? Keluarga sih 100% dukung ya. Karena kalau ditinggalin itu kan kita nggak ciatah. Iya. Betul. Itu ciatah istilah namanya. Betul. Kan kontes itu 3 hari. 3 hari. Bisa ngelipat tuh. Di bekalan. Biasanya kan kita ngasih uang 150.000 jadi 250. Jadi kalau 3 hari 750. Gitu. Yang penting diamankan dulu lah. Buat di rumah kan ditinggalin misalnya nih. Makanya dia lebih senang kalau kontes. Karena double. Jadi kayaknya yang di rumah lebih seneng ikutan kontes aja lah, kontes we. Itu kan daripada ya di rumah lah gitu. Karena kan kalau kontes tuh sebetulnya kita tuh sebetulnya bukan kontes kan sebetulnya buang duit ya. Kalau kita kan customer yang kontesnya. Oke. Iya. Jadi kita dibiayainnya sama customer. Gitu. Jadi buat dapur ada.
Jadi tambah konsumen. Iya benar sih itu. Intinya kalau kontes kan ketemu sama orang beda-beda orang gitu kan dari berbagai kota. Kita juga bawa jualan lagi ke sana. Nah itu cuan buat kontes aja enggak. Iya. Persiapan buat jual. Iya. Beberapa kantong aja. Karena kan ikan kita juara, apalagi udah ikan juara. Bahwa jualannya bagus-bagus, udah diserbu orang. Pulang bawa duit. Iya. Itu kontes ikan. Nah, kita juga kalau ikutan festival band yang dibawa apa kan? Kualitas kita gitu. Iya betul. Gak mungkin kan asal-asalan ngiluana festival gitu. Ada moal atunya. Nyalah. Dina band teh bingung ya kalau saya kan udah beberapa kali ganti grup. Gak bakalan betul. Jadi dijadikan cuman sekedar hobi aja nggak ini. Gitu kan. Cuman kalau pernah juara sih pernah juara 1. Pernah tuh. Band oke juara gitu. Juara aja. Sama si Suri kalau nggak salah tuh. Gitaris juga ya kalau nggak salah ya. Suri gitaris. Waktu itu gabungnya sama Suri. Bandnya kalau nggak salah Tisu ya dulu mah. Band indinya Suri itu Tisu. Ya. Kalau Pais juga. Kalau Pais mah dulu apa ya? Sakura Band. Sakura Band. Dulu teh pernah juara di Sukaraja kalau nggak salah. Festival 10 tahun ke. Udah lama. Kalau di Gedung Merdeka 2013. Vokalis terbaik pernah. Vokalis terbaik selain ikan yang terbaik juga yang punya ikannya vokalis terbaik. Dulu pernah. Cuman ya sertifikatnya udah ada ya. Gagahnya. Selain bermain ikan koi, ternyata dulu juga ngeband juara ya. Asal-asalan gitu kan. Asal-asalan bener. Seperti musik. Tidak terlalu diseriuskan lah sekarang gitu kan. Malahan istri melarang sih sebetulnya. Nah dia Bang Mawan kemana ya? Ya itu sok itu wae. Nael hantepkeun we. Ya. Kadang lamun hayang nanya mah sok asup sorangan. Mang Wawan teh kuat. Dewan, gedewan. Nah, kumaha Mang Wawan naik asup mah. Mun wae nanya dia. Loba ya pertanyaan. Terus ini buat sekarang kan kita lagi ada di istilahnya masa sulit lah ya. Masa sulit ya di masa pandemi ini. Ya. Gimana pengaruhnya buat terutama ya ikan di bidang ini ya, kalau penjualan ikan. Ikan sih yang kelas-kelas biasa ya yang sekarang lagi dipersulit ya. Soalnya kan dari Jakarta nggak bisa ke Bogor, dari Sentul nggak bisa ke Bogor. Saya kan suka masukin ke Bogor. Ini. Tapi kalau paket sih ada. Masih tetap ada. Cuman yang belanja sekarang menurun. Memang ada agak kan udah bisa keluar. Jadi harga menurun dah. Ikan bagus juga sedikit menurun. Harga COVID gitu. Jadi sekarang harga COVID bukan harga diskon ya. Harga COVID ya. Harga COVID gitu kan. Tapi tetap sih kalau yang ikan benar istimewa diburu. Tetap masih ada. Cuman kan ikan yang bagus tuh sulit didapat. Iya. Harus ternak sendiri, harus kita nyimpen induk di petani, nanti yang bagusnya kita ambil, baru ada. Intinya kita harus dekat sama petani aja. Iya. Oh ternyata cukup sulit juga ya mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Yang biasanya ada aja yang datang ke sini gitu kan ke galeri untuk nyari ikan gitu kan. Sekarang agak menurun ya. Malahan bukan menurun lagi menurunnya. Menurunnya mudun bisa gitu kan. Berarti di semua sektor tuh kena ternyata ya. Ternyata enggak hanya kita yang penikmat musik susah nyari panggung, konser ya. Susah nyari panggung ya, susah nyari konser. Ternyata dari musik ini sekarang kayaknya udah sulit. Sulit pisan ya. Udah terpuruk lah. Ya, mudah-mudahan segera berakhir ya si COVID ini. Amin. Karena kita juga butuh hiburan, guys, gitu kan. Butuh hiburan. Tapi kalau sekarang mah nggak apa-apa. Mau rebahan di rumah juga nggak apa-apa. Ya, karena nonton aja. Yang rebahan di rumah sekarang jadi duta biasanya. Enggak, bisa rebahan.
kalau misalkan butuh hiburan bisa nonton kita. Oh iya benar itu sih. Bisa nonton podcast Van. Nah, benar sih itu sih intinya. Nah, bisa juga nonton ini. Kan ada musik-musik. Ya. Apa nama YouTube-nya apa? Pais Bintang Koi suka tetap Koi-nya gak hilang. Pais Bintang Koi suka bumi. Itu mah sebetulnya baru lagi ya kalau musik sih udah ini cuman kita kadang-kadang dulu kan fokus ke musik yang karakter kita gitu. Sekarang lihat pasar aja ya. Oh, gitu. Pasar ramainya kayak gimana kita juga ngikutin. Walaupun kita nggak bagus, cuman ya sedikit bagus. Ya adalah ya. Oke. Orang lain lebih bagus. Oke, ya. Nah, kita kawan-kawan kalau misalkan kalian ya kan pengen tahu perawatan ikan koi itu seperti apa. Kalau di sini bisa kan pengen ada yang belajar gitu. Bisa juga. Maksudnya pengen tanya-tanya terbuka ya. Lebih sharing lah ya. Lebih baik sharing sih. Supaya lebih kan kalau ilmu dimanfaatin nantinya kita ngambilnya berkahnya aja. Itu sih. Jadi punya ilmu itu jangan pelit. Harus istilahnya dibagi lah gitu kan, ulah koret lah. Iya. Gaya koret duit mau ilmu mau ulah gitu kan. Kan terima jasa cutting juga ada. Oh ada. Iya, apa? Cutting ikan ada. Apa cutting ikan? Kan juga kan kalau misalnya polanya pingin kayak cutting yang tadi diceritain. Jika stiker Jack. Bukan ikannya digunting, bukan jadi dibelah atau digoreng. Ya. Salon ikan juga. Jadi kawan-kawan yang memang hobi atau misalnya tertarik untuk budidaya ikan koi bisa sharing datang ke sini, bisa ngobrol-ngobrol sama apalagi teman-teman kita punya lahan kolam tanah yang luas bagus. Ya terbuka ke sini. Bisa. Kita bisa di-share lah ya. Di-share ya. Ya. Ini yang penting bagi-bagi nanti. Ya kolaborasi lah. Ya, simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Benar. Dan jangan lupa juga kalau untuk kalian yang punya informasi dan yang mau di-share sini tentang Sukabumi ya. Mau apapun itu tentang musik, tentang komunitas kuliner boleh, komunitas hobi dan yang lain boleh di-share sini. Iya, share. Ini juga kan ikan koi kita share juga. Iya. Karena ini khas Sukabumi Cibaraja ya. Cibaraja. Harus kita share. Benar. Harus tahu. Di ikan koi itu bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Itu yang intinya sih sebetulnya kita punya karesep atau punya hobi itu yang harus menghasilkan. Eta lah. Iya betul. Dan kalian juga bisa komen like ya. Bukan di Instagram kita. Kalau misalkan kalian kita pengen geser nih, kita punya tempat kuliner. Boleh. Langsung DM aja. DM aja. Ke @podcast_1 E-nya 2. Langsung dijajab. Gitu kan. Langsung di ontrong. Kalau yang pengen di rumah akuariumnya masih kosong, diisi ikan koi bisa datang langsung sini. Langsung nego aja sama yang punya. Nego. Gitu kan. Yang penting ngobrol dulu. Harga bisa digoyang-goyang dikit lah. Cincai lah, asal jangan ikannya yang digoyang-goyang. Oke. Nah, masih ada ya, dikit lagi ya. Oke. Kalau di Sukabumi banyak gak istilahnya pesaing-pesaing yang memang fokus di ikan koi ini? Kalau pesaing sih pasti ada, pasti banyak. Cuman kan kita masing-masing ada trik masing-masing lah. Malahan sekarang pemain banyak. Kita kan pemain barunya kan makin banyak sekarang. Jual ikan paling gampang. Kalau saya kan dulu pingin naikin ikan koi itu perjalanannya sampai nginep di tempat kontes tuh nggak di penginapan, masih buat sewa penginapan tuh susah lah ya. Belum inilah. Dulu belum bisa dulu. Sampai tidur di arena. Jadi benar-benar perjalanannya emang nggak
nggak bisa langsung berhasil seperti itu. Kalau anak-anak kita udah enak sih sebetulnya. Yang sekarang itu. Sekarang udah enak. Yang ngebedainnya prestasi sih. Beda ya, benar. Itu sih. Prestasi. Karena kalau sekarang kan gampang Jack ya. Bisa tinggal searching aja ya. Di YouTube atau misalnya lihat kan videonya di Google juga nyari kan. Kalau dulu kan susah. 10 tahun ke belakang belum ada ya. Kayak sekarang gitu kan, canggih gitu kan. Tinggal cari aja. Itu ketahuan kan jenis-jenis ikannya kayak gimana gitu. Sekarang mah paling gampang sih anak-anak jual ikan itu, yang penting bagus aja, yang penting masalah harga kan itu terus. Iya, bisa nego-nego ya. Masalah yang punya ikan. Iya benar. Oke. Itu Jack. Gila, prosesnya Jack, nu penting nama eta proses gitu kan. Proses susah. Gak mungkin kan perjalanan sampai bisa juara kayak gini kan. Butuh waktu yang panjang juga gitu, nggak langsung jebret lah, juara gitu kan, mau mungkin gitu kan. Benar. Kalah dulu, ini dulu. Nah itu pasti kalau kayaknya menangnya sering, kalahnya juga pasti sering. Iya. Kerugian itu juga jadi pengalaman. Jadi pengalaman. Benar. Jadi kita bisa introspeksi diri, kekurangannya dari mana gitu kan. Kalau misalkan kalah tuh bisa belajar juga kan. Iya, benar. Kalau pemain ikan misalnya senior gak kontes, sebetulnya ilmunya nggak bisa berkembang sih. Kalau pemain baru tapi dia senang kontes, terus memahaminya, ini bisa cepat pahamnya. Makanya lebih cepat langsung ke arena aja, lihat ikan yang bagus seperti apa, ini apa, pasti dia sambil nanya-nanya gitu kan, jenis-jenisnya kayak gimana. Nah itu sih benar. Sekarang banyak sih di Sukabumi juga waktu COVID 1 tahun tuh bisa nyampe 4 kali sekarang. Untuk kontes? Cuma 1 tahun sekali di Sukabumi. Sekarang bisa 4 kali 1 tahun. Kontesnya di Sukabumi. Wih. Berarti ternyata sering juga ya, banyak juga kontes di Sukabumi ya. Iya, saya baru tahu deh. Kita kan taunya kan cuma konser-konser. Iya. Ternyata kontes ikan koi juga di Sukabumi terutama banyak gitu kan. Biasanya kalau kontes ikan koi nggak di tempat rame-rame sih. Enaknya tuh kayak di BBAT daerah. Di atasnya BBAT ya. Yang indah lah, yang sejuk lah, alam. Seringnya di sana BBAT. Ya di tempat-tempat. Kalau di Jakarta kan nggak ada ya, paling di mall-mall. Iya. Tuh, di tempat-tempat. Terus biayanya juga kalau di koi itu bisa nyampe 300 jutaan lah. Satu kali bikin event deh. Tapi kan kalau pesertanya di atas 1.500 2.000 bisa untung panitia gede. Banyak juga ternyata ya. Nah ini ngomongin kontes, persyaratannya kita ikutan kontes ada persyaratan khususnya nggak? Ada. Gimana ta? Pendaftaran dulu dari size, ukuran aja. Itu jenis ikan. Jadi pendaftarannya itu beda-beda. Kelas ini harganya daftarnya segini gitu kan, misalnya. Dari ukuran beda-beda harga. Gitu. Karena kan berlagia juga beda hasilnya juga beda. Iya. Ya, dan yang terpenting bawa ikan ya. Nah, jangan ikutan kontes koi bawa kucing. Nggak mungkin. Kontes koi bawa ayam, aduh. salah tempat gitu kan. Salah tempat. Iya. Nah, harapannya sendiri buat komunitas koi ya. Sukabumi, harapannya gimana nih ke depannya? Apalagi di masa pandemi kayak gini gitu kan. Semakin banyak kontes kan koi semakin rame. Ya. Mudah-mudahan dengan Covid ini cepatnya ya berlalu biar normal lagi nanti kita bisa ada kontes. Kalau banyak kontes kan pembeli juga banyak yang minta ikan-ikan yang show. Nah, benar. Kalau nggak ada kontes, pembeli akan menurun juga. Menurun. Oke. Nah, mungkin terakhir ya. Oke, kan barusan harapan sudah. Nah, untuk kedepannya buat Kak Uji sama Kak Pais ya. Kedepannya nanti mau ngapain gitu?
Ada apa nih yang dipersiapkan misalnya? Atau tujuan ke depan atau cita-cita ke depan itu pengen apa? Cita-citanya sih gede. Nah, gimana bisa di-share? Coba masing-masing gimana? Pengen punya bak tembok yang besar, diperbanyak kolam tanah yang luas, gitu ke depannya seperti itu. Supaya bisa ternak ikan yang lebih bagus lagi. Itu sendirilah gitu, jadi enggak. Terus memperbaiki dari kualitas. Oke, berarti pingin ikan tuh kalau kedepannya kita punya lahan punya ini mah kan bisa ternak hasil kepuasan kan hasil karya sendiri ya. Iya, betul. Biasanya kan kalau kita ngambil dari orang, tapi tetap indukan dari orang, tapi kan tetap kepuasannya lain, soalnya kan bukan dari kita ya hasil sendiri. Oh, jadi harapannya harapannya nanti tujuannya ke depannya pengen cita-citanya gitu ya. Pengen punya kualitas ikan Sukabumi, harapannya lebih bagus lagi. Nah, itu mudah-mudahan jadi pelopor ikan koi terutama di Sukabumi. Generasi muda sekarang gitu kan. Iya. Dan mudah-mudahan kan pemerintah juga ini memberi support ya. Iya, itu yang paling penting ya. Iya, ibaratnya kasih modal gitu. Atau misalnya wadah lah, tempat untuk kontes kayak gitu. Ya mudah-mudahan lah ya pemerintah Sukabumi. Karena kan ini ikonik Sukabumi juga kan. Iya. Kalau Cibaraja itu kalau ngelihat kan udah pada ada ternyata ada sang juara gitu kan di sini kan di bidang ikan koi ternyata dari Sukabumi juga. Iya, dari Sukabumi juga. Kebanggaan gitu kan, suatu kebanggaan. Amin. Dan mudah-mudahan pemerintah juga bisa support dan melek lah. Ternyata ada nih gitu kan. Ikan koi itu bidang ikan yang paling abadi ya. Kalau menurut saya mah dulu ikan arwana tinggi harganya. Sekarang biasa lagi. Terus ada batu ali, terus ada lohan, terus ada ikan yang lain-lain. Tapi kalau ikan koi tetap penjualannya tuh terus standar gitu. Nggak jadi turun, soalnya kan ikan koi itu ikan yang bersahabat ya. Bisa bersilaturahmi kayak seperti ikan lohan kan kalau di akuarium satu. Oh iya. Kalau ikan koi bisa banyakan gitu. Ente garelut gitu kan. Kadang-kadang orang yang beli itu kekurangan warna ini nih beli. Oh, itu terus sih. Ikannya tuh bersahabat. Silaturahmi sih intinya. Asal ulah diasupkeun piranha we. Kamu ke piranha beak. Bawa piranha udah. Oke. Nah gitu Lil ya. Jadi seru banget ya obrolan kita ya. Karena ngomongin ikan koi ya. Ternyata banyak juga ini ya. Banyak juga ilmunya. Iya. Kita kan baru tahu nih ternyata di Sukabumi ada. Ya, dan ada budidaya ikan koi dan juga sering ikutan kontes juara. Dan perawatannya juga ternyata nggak mudah. Iya. Beda sama butuh trik dan butuh ilmu yang lebih rajin ya. Harus lebih ulet juga, harus lebih ulet juga gitu kan. Beda sama kita kan kalau kita punya akuarium di rumah cuman masukin kasih makanan gitu kan, ngelihat ikan masih hidup itu udah paling aman. Tapi ternyata kalau yang untuk kontes dan yang lain itu perawatannya luar biasa aja. Keren banget ya. Keren. Ya oke, kawan-kawan ya. Kalau jangan lupa juga nanti kawan-kawan kalau misalkan pengen pengen ikan koi bagus, datang aja. Silakan datang ke sini. Silakan nanti di follow Instagramnya ada ya. Follow Instagramnya ada. Terus nanti kita cantumkan, ada YouTube-nya juga. Dan kalau misalkan kalian suka, boleh video kami. Kalau kalian suka konten kami, video kami, boleh di like. Kalau misalkan nggak suka nggak apa-apa. Komen dikit boleh. Kekurangannya apa. Dan jangan lupa juga di subscribe. Ya itu yang intinya di subscribe. Dan di share. Di share dan loncengnya dibunyiin. Ya. Biar nanti kalau misalkan ada video-video baru, itu. Soalnya pasti lebih seru lagi. Itu dia. Ini kan kita memberikan informasi. Mudah-mudahan yang positif dan mudah-mudahan informatif. Iya. Dan ada sisi ilmu ya juga. Iya. Karena khususnya untuk teman-teman di Sukabumi ya, info ini menarik banget, sangat penting. Yang mau misalnya ternak dan juga mau memulai ini merintis di bidang ikan koi bisa merapat ke sini. Bisa nonton nanti channel YouTube kita ya. Oke. Terima kasih
Terima kasih ya. Sama Kang Uji. Terima kasih udah sama. Aduh gak disuguhan lah. Oh, jangan. Itu mah nanti aja. Ya, itu mah habis dari sini. Kan nggak mungkin nanti disuguhin nasi goreng kita sambil makan ngobrol. Iya. Kang Pais mau masak nih di showroom atau di galeri? Boleh. Oke, siap. Berarti kita kesini lagi. Ya. Ini kan dadakan ya. Nanti kita kesini. Kesini lagi nanti. Dan juga teman-teman yang mau kesini bisa ngobrol-ngobrol kan. Iya. Bisa sambil ngeliwat atau apa. Nah, datang aja langsung ke galerinya di Sibaraja Salawi ya. Oke, ya terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih udah nyambut kita, berbagi informasi juga ya tentang koi ya, ikan koi. Oke kawan-kawan ya, mungkin podcastnya sampai di sini ya. Nanti kita akan bikin konten-konten lagi dan kita akan geser lagi ya. Nanti juga Kang Pais dan Kang Uji bisa datang lagi ke podcast kita buat ngasih tahu info tentang koi dan juga kedepannya ada kontes atau apa bisa di-share di sini. Oke. Oke, itu aja, kita pamit ya Jack. Iya, oke. Kita pamit. Gua Jack, gua Holil, sampai Pais Bintang. Oh iya. Kita Koi juga sama Uji Koi juga. Iya. Dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Podcast One, podcast bersama kawan-kawan. Oke, terima kasih. Thank you ya. Mantap.